Di sekolah, filsafat jarang dibahas. Di ruang publik, ia sering ditertawakan. Dan di sebagian komunitas, filsafat bahkan dicurigai. Ilmu yang seharusnya mengajarkan cara berpikir justru kerap dianggap membingungkan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa bertanya tentang kebenaran dianggap berbahaya? Kenapa mempertanyakan keyakinan dianggap ancaman? Dan sejak kapan berpikir kritis menjadi sesuatu yang patut dihindari? Just give me a kick once. Filsafat diakui sebagai mater scientiarum atau induk dari segala ilmu pengetahuan yang membidani kelahiran metode ilmiah, logika formal, dan sistem etika modern. Keberadaannya dalam ruang publik kontemporer seringkali dipandang dengan kecurigaan, ketakutan, atau pengabaian pragmatis. Di berbagai lapisan masyarakat, filsafat kerap dijuluki sebagai ilmu yang aneh, mengawang-awang, atau bahkan berbahaya bagi kemurnian iman dan stabilitas dogma. Fenomena ini tidak muncul secara aksidental, melainkan merupakan akumulasi dari konflik teologis yang belum tuntas, pergeseran paradigma ekonomi global ke arah utilitarianisme, serta munculnya sentimen anti-intelektualisme yang dipicu oleh dinamika media sosial dan politik populis. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We read everywhere. Di luar ranah teologis, filsafat menghadapi tantangan besar dari paradigma ekonomi utilitarian yang mendominasi sistem pendidikan modern. Dalam masyarakat yang employment center atau berpusat pada pekerjaan, nilai suatu disiplin ilmu diukur secara eksklusif berdasarkan kemampuan lulusannya untuk segera terserap ke dalam pasar tenaga kerja dan menghasilkan keuntungan finansial yang terukur. Filsafat yang secara inheren bersifat kontemplatif dan teoritis seringkali gagal memenuhi standar efisiensi pragmatis ini. Masyarakat cenderung memandang pendidikan sebagai investasi modal manusia, di mana jurusan-jurusan berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika mendapatkan prestis lebih tinggi dibandingkan humaniora. Di Indonesia, rendahnya minat terhadap jurusan filsafat mencerminkan kecemasan ekonomi yang mendalam. Orang tua dan calon mahasiswa melihat prospek pekerjaan lulusan filsafat sebagai sesuatu yang nanggung atau tidak terlihat secara langsung jika dibandingkan dengan jurusan bisnis atau teknologi informasi. Bahkan, terdapat wacana publik untuk menghapuskan jurusan-jurusan yang dianggap tidak produktif secara ekonomi sebagai bentuk efisiensi anggaran pendidikan. Kritikus pendidikan berpendapat bahwa negara cenderung ingin menciptakan robot tanpa jiwa melalui alokasi beasiswa yang sangat timpang ke bidang eksakta, sementara mengabaikan bidang-bidang yang melatih kemampuan reflektif dan etis. Dengan alma mater kuning, mereka Ketidakpahaman publik tentang relevansi praktis filsafat juga disebabkan oleh kegagalan institusi pendidikan dalam mengomunikasikan kapabilitas lulusannya. Padahal, studi filsafat membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta kemampuan untuk memproses informasi secara jernih yang sangat dibutuhkan di era disrupsi. Lulusan filsafat sebenarnya memiliki fleksibilitas karir yang luas, mulai dari jurnalisme, analisis data, hingga konsultan etika bisnis dan teknologi. Namun, ketiadaan ekosistem industri yang menghargai kecakapan intelektual murni membuat filsafat tetap terisolasi dalam menara gading akademik. I have to ask the three of you, because I have both scientists and philosophers on this panel, is I have to ask about why. Tantangan terhadap eksistensi filsafat tidak hanya datang dari kelompok religius yang konservatif, tetapi juga dari kalangan ilmuwan populer yang mengadopsi paham saintisme. Saintisme adalah keyakinan bahwa metode sains empiris
merupakan satu-satunya cara yang valid untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas, sehingga mereduksi filsafat menjadi sekadar spekulasi yang tidak berguna. Tokoh-tokoh seperti Stephen Hawking dan Neil deGrasse Tyson secara eksplisit menyatakan bahwa filsafat telah mati atau tidak lagi menjadi kontributor produktif dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Hawking berargumen bahwa pernyataan-pernyataan besar mengenai hakikat realitas kini telah berpindah tangan dari tangan filsuf ke tangan fisikawan karena kemajuan penemuan teoritis. Now Intel has written a new program, ACAT. What was the thing that you most wanted changed about the... Kritik para ilmuwan seringkali didasarkan pada kesalahpahaman bahwa filsafat sepenuhnya mengabaikan data empiris. Padahal, filsuf yang kompeten selalu mempertimbangkan penemuan ilmiah sebagai bahan refleksi untuk menarik kesimpulan yang lebih luas tentang makna dan implikasi dari penemuan tersebut. Saintisme cenderung mengabaikan fakta bahwa sains itu sendiri berdiri di atas fondasi filosofis seperti asumsi tentang keteraturan alam, prinsip induksi, dan logika verifikasi yang pada dasarnya tidak dapat dibuktikan oleh sains itu sendiri. Ironisnya, ketika Hawking menyatakan filsafat sudah mati, ia sedang menggunakan argumen filosofis untuk menyatakan kematian disiplin tersebut. Sentimen anti-filsafat dari kalangan ilmuwan ini berdampak pada generasi muda yang cenderung melihat ilmu pengetahuan alam sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran. Sementara humaniora dipandang sebagai hobi intelektual yang mewah tapi tidak esensial. Padahal, sains tanpa filsafat dapat menjadi buta terhadap implikasi etis dari penemuannya. Seperti dalam kasus pengembangan kecerdasan buatan, di mana pertanyaan-pernyataan tentang apa yang seharusnya dilakukan tidak dapat dijawab melalui eksperimen laboratorium. Opponents chose that phrase. I guess because everybody likes a real American. Right. And they wanted to transfer that liking. Fenomena meremehkan filsafat juga merupakan manifestasi dari tren anti-intelektualisme yang meluas dalam budaya populis. Anti-intelektualisme dicirikan oleh rasa tidak percaya, kecurigaan, atau permusuhan terhadap kecerdasan. Dalam konteks ini, filsafat sering dijadikan sasaran karena sifatnya yang selalu mempertanyakan asumsi dasar dan menolak jawaban-jawaban instan yang nyaman. Masyarakat yang terbiasa dengan kepraktisan cenderung membenci filsuf yang dianggap sebagai sosok pencari masalah atau pengganggu stabilitas opini publik. Richard Hofstadter membedakan antara inteligensi atau kecerdasan praktis untuk memecahkan masalah sehari-hari dan intelek atau kemampuan untuk mengevaluasi, menantang, dan mengembangkan ide secara abstrak. Anti-intelektualisme cenderung memuja inteligensi namun mencurigai intelek. Filsuf sebagai orang yang serius terhadap ide demi ide itu sendiri sering dianggap elitis dan tidak berhubungan dengan realitas orang biasa. Hal ini menciptakan dinamika di mana ketidaktahuan terkadang dibanggakan sebagai bentuk keaslian atau kemurnian rakyat jelata melawan elit akademisi. Di era media sosial, anti-intelektualisme semakin subur melalui fenomena conspiracy of silence dan polarisasi politik. Orang cenderung menolak fakta atau argumen logis yang bertentangan dengan keyakinan kelompoknya, dan filsafat yang menuntut objektivitas serta analisis kritis dipandang sebagai musuh bagi kohesi ideologis. Kebencian terhadap filsafat dalam hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya pendidikan, melainkan oleh ketakutan bahwa aktivitas berpikir akan meruntuhkan identitas sosial atau kenyamanan emosional yang telah mapan. Selain faktor eksternal, komunitas filsafat sendiri memikul tanggung jawab atas munculnya stigma negatif melalui praktik elitisme bahasa. Filsafat di Indonesia seringkali terjebak dalam penggunaan jargon-jargon asing, baik dari bahasa Yunani, Jerman, maupun Prancis, yang tidak memberikan pencerahan tapi justru membuat masyarakat awam merasa terasingkan dan sakit kepala.
Istilah-istilah teknis yang seharusnya digunakan untuk presisi pemikiran seringkali disalahgunakan untuk menciptakan kesan superioritas intelektual yang kosong. Kegagalan filsafat untuk menjadi lampu pencerah bagi kehidupan berbangsa di Indonesia terlihat dari betapa jarangnya pemikiran filosofis terdengar dalam perumusan kebijakan pendidikan atau diskursus publik tentang korupsi dan ketidakadilan. Sebagian akademisi filsafat lebih memilih untuk mengejar jabatan guru besar yang semu daripada melakukan pengabdian intelektual yang mampu menyentuh persoalan konkret masyarakat. Kurangnya budaya membaca dan berdiskusi yang sehat di Indonesia membuat teks-teks filsafat tetap tersimpan rapat di perpustakaan tanpa pernah diuji di ruang publik. Tidak diperlukan negara. Sekarang kalau ada negara dan membuat kita miskin, maka filsafat di perguruan tinggi juga seringkali masih berada di bawah bayang-bayang agama tertentu, sehingga perannya hanya menjadi alat apologetika untuk membenarkan ajaran agama, bukannya menjadi mitra kritis yang objektif. Hal ini menumpulkan daya kritis mahasiswa dan membuat filsafat kehilangan karakter radikalnya dalam mencari kebenaran sampai ke akar-akarnya. Akibatnya, masyarakat melihat filsafat sebagai mata kuliah hafalan yang membosankan dan tidak memiliki kaitan dengan perjuangan hidup sehari-hari. Sejarah represi terhadap filsafat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari trauma nasional masa lalu, terutama yang berkaitan dengan paham-paham kiri. Pelarangan buku dan pembubaran diskusi yang mencantumkan nama Karl Marx, Lenin, atau bahkan pemikiran progresif lainnya masih sering terjadi di era reformasi. Paranoid kiri ini membuat aparat keamanan dan organisasi kemasyarakatan cenderung bertindak represif terhadap aktivitas intelektual yang dianggap berpotensi menyebarkan paham komunisme, meskipun aktivitas tersebut hanyalah diskusi akademis murni. Contoh nyata adalah pembubaran diskusi di toko buku Ultimus Bandung pada tahun 2006 dan intimidasi terhadap pementasan monolog Tan Malaka pada tahun 2016. Tindakan-tindakan ini memperlihatkan praktik primitif dalam mengontrol cara berpikir masyarakat dan menghambat akses terhadap informasi yang beragam. Pelarangan buku sejarah yang tidak mencantumkan akronim tertentu juga mencerminkan ketakutan penguasa terhadap perspektif sejarah yang berbeda. Lingkungan yang represif ini membuat filsafat dipandang sebagai ilmu yang berbahaya bagi keselamatan diri, sehingga banyak orang memilih untuk menjauhinya demi menghindari masalah hukum atau intimidasi fisik. Meskipun menghadapi marginalisasi, filsafat tetap merupakan fondasi esensial bagi pembangunan manusia yang utuh. Dalam dunia pendidikan, filsafat memberikan kerangka acuan untuk membangun sistem yang efektif dan beretika. Filsafat pendidikan mengingatkan kita bahwa tujuan akhir sekolah bukan hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten secara teknis, tetapi juga membentuk individu yang memiliki kesadaran moral tinggi, integritas, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan filsafat seperti pragmatisme menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses aktif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sementara perspektif eksistensialisme membantu individu menemukan makna di tengah alienasi sosial dan tekanan konformitas modern. Di Indonesia, peranan sila-sila Pancasila sebagai landasan filosofis bernegara menuntut pengembangan afeksi, kognisi, dan psikomotorik secara seimbang agar peserta didik mampu menghargai pluralitas dan demokrasi. Tanpa landasan filosofis yang kuat, pendidikan di Indonesia beresiko terus terjebak dalam orientasi hasil ujian semata yang meminggirkan aspek pengembangan karakter dan keterampilan berpikir kritis. Low alignment AI that's powerful, able to interact far more with the world. Memasuki era industri 4.0 dan society 5.0, peran filsafat sebenarnya menjadi semakin mendesak. Banjir informasi di media sosial menuntut kemampuan literasi digital berbasis etika agar ruang publik tidak hanya menjadi forum penghakiman dan serangan pribadi. Filsafat komunikasi menjadi instrumen penting untuk memulihkan otonomi moral dan tanggung jawab sosial dalam interaksi digital yang kian rapuh.
Kemampuan untuk melakukan verifikasi dan falsifikasi terhadap informasi instan adalah satu-satunya benteng pertahanan bagi generasi muda yang rentan terhadap bias algoritma. Selain itu, tantangan dari teknologi AI yang dapat meniru kognisi manusia memaksa kita untuk kembali bertanya, apa yang membuat manusia tetap manusia? Pernyataan-pernyataan eksistensial ini tidak dapat dijawab oleh mesin, melainkan membutuhkan refleksi filosofis yang mendalam tentang otentisitas dan tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu, anggapan bahwa filsafat adalah ilmu yang aneh harus didekonstruksi melalui renaissance filsafat yang mampu membumikan konsep-konsep abstrak ke dalam solusi nyata bagi krisis kemanusiaan modern. Filsafat harus bertransformasi dari sekedar permainan kata-kata menjadi kekuatan pencerah yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, agama, dan teknologi demi kemaslahatan makhluk hidup secara universal. Marginalisasi filsafat dalam masyarakat merupakan hasil dari pertautan kompleks antara trauma sejarah teologis, tekanan pragmatisme ekonomi, serta fenomena anti-intelektualisme yang dipicu oleh dinamika politik dan teknologi. Filsafat sering diremehkan bukan karena ia tidak berguna, melainkan karena ia menuntut usaha intelektual yang berat dan seringkali memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan emosional atau kepentingan praktis sesaat. Untuk memulihkan martabat filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah harus memberikan dukungan lebih nyata bagi pengembangan humaniora dan tidak hanya fokus pada bintang STEM. Karena kemajuan teknologi tanpa kearifan etis hanya akan membawa kehancuran sosial. Institusi akademi filsafat perlu mereformasi kurikulumnya agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, meninggalkan elitisme bahasa, dan lebih aktif terlibat dalam diskursus kebijakan publik. Masyarakat umum juga perlu didorong untuk melihat filsafat bukan sebagai ancaman bagi iman, melainkan sebagai alat navigasi intelektual yang membantu manusia tetap rasional, kritis, dan berintegritas di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Hanya dengan akal sehat yang terasa, sebuah bangsa dapat terhindar dari krisis kepemimpinan, radikalisme, dan pembusukan moral yang mengancam eksistensinya.